Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penemuan obat baru yang sangat berkaitan erat dengan kimia medisinal. Kimia medisinal adalah ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Menentukan molekul target merupakan tahapan awal yang krusial, karena kalau salah dalam menentukan target bisa menyebabkan salah pengobatan dan mungkin dapat berakibat fatal. Target kerja obat umumnya berupa makromolekul atau molekul-molekul besar. Mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah bersifat druggable target. Ini merupakan sesuatu yang penting, apakah suatu molekul itu bisa layak atau tidak menjadi target kerja obat. Dan ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Artinya, kita memilih mana sih dari semua makromolekul yang ada dalam tubuh yang bisa menjadi target kerja obat. Mengetahui struktur molekul target. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu struktur makromolekulnya sehingga dapat didesain molekul obat dengan pengikatan yang sesuai yang dapat berikatan dengan target tersebut. Mengetahui lokasi binding site. Berarti di sini lokasi pengikatannya karena makromolekulnya besar, tidak mungkin obat ini berikatan di semua sisi. Tapi ada sisi tertentu yang dinamakan binding site. Memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut. Nah, ini sangat penting dalam memilih target kerja obat. Jadi, kita harus tahu mana saja yang druggable target, mana saja yang berpotensi menjadi target kerja obat. Mengetahui struktur calon molekul dengan target tersebut, menentukan di mana binding site, dan menentukan bagaimana mekanisme kerja makromolekulnya untuk menentukan kerja obatnya seperti apa, meningkatkan aktivitas target atau menurunkan aktivitas target. Fokus kimia medisinal adalah untuk menemukan obat baru. Obat dapat diperlukan untuk kondisi resistensi, penyakit baru, efek samping obat yang telah ada, memperbaiki sifat obat yang telah ada. Nah, resistensi, jadi ketika obat tertentu sudah resistensi dan tidak memberikan efek seperti pada awal kemunculan obat tersebut, dan untuk itu maka diperlukan agen baru untuk menggantikan obat yang sudah resistensi tersebut. Penyakit baru, pada saat ini sedang terjadi COVID-19, kita mau gak mau harus berupaya apakah COVID ini dapat disembuhkan dengan cara apa dan seperti apa. Maka harus dilakukan penelitian. Efek samping obat yang telah ada. Nah, misalkan salah satu obat, efek sampingnya itu menjadi besar di kemudian hari, di beberapa tahun ke depan, mengalami peningkatan efek samping, sehingga diperlukan obat baru yang efek sampingnya lebih kecil. Memperbaiki sifat obat yang telah ada, misalkan salah satu obat adsorpsinya rendah di saluran cerna. Nah, kita dapat mendesain senyawa baru yang dapat meningkatkan adsorpsi di saluran cerna tersebut. Nah, jadi pada resistensi, penyakit baru, efek samping obat yang telah ada, memperbaiki sifat obat yang telah ada, ini merupakan fokus kimia medisinal dalam menentukan obat baru. Dalam menemukan obat baru, dalam kimia medisinal, kita harus memiliki dua hal, yaitu drug-like molecule dan druggable target. Druggable target yaitu target-target yang berpotensi jadi target kerja obat. Reseptor adalah makromolekul. Setiap makromolekul belum tentu reseptor.
protein pada reseptor, enzim, dan protein transport asam nukleat baik pada DNA maupun pada RNA, organel sel, ribosom, dan lisosom. Nah, sifat-sifat druggable target biasanya protein, tetapi tidak harus protein, tapi bisa asam nukleat ataupun organel sel. Bisa menghasilkan respon biologis. Nah, misalnya reseptor yang menjadi tempat kerja dari neurotransmitter, kemudian menghasilkan efek tertentu, tidak menyebabkan toksisitas. Drug-like molekul, molekul-molekul yang memiliki sifat seperti obat, artinya kalau kita mau mencari obat baru, kita harus mencari terlebih dahulu calon-calon obatnya. Nah, calon obatnya itu harus memiliki sifat seperti obat. Sifat-sifat drug-like molekul, bobot molekul rendah, tidak terlalu lipofilik, tidak terlalu hipofilik, jadi tidak boleh terlalu lipofilik ataupun terlalu hidrofilik. Jadi harus berada seimbang, yaitu mempunyai sisi lipofilik dan hidrofilik. Memiliki gugus-gugus fungsi. Karena kenapa harus memiliki gugus fungsi? Nah, itu merupakan bagian yang reaktif, maka dia harus bereaksi dengan sistem biologisnya yang berperan dalam menentukan reaksinya, yaitu gugus fungsinya itu. Maka dari itu, gugus fungsi penting sebagai calon molekul obat. Terima kasih banyak, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.